Halo sahabat desa, kali ini kita akan membahas sedikit tentang aturan pengelolaan BUMDes. Hal ini penting diketahui masyarakat agar pengelolaan usaha desa bisa berjalan transparan dan sesuai aturan hukum. Perlu diketahui bersama, pengelolaan BUMDes tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Karena BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang menggunakan dana desa, yang pada dasarnya adalah uang negara yang harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes. Setiap BUMDes wajib memiliki struktur organisasi yang jelas. Struktur tersebut biasanya terdiri dari direktur atau ketua sebagai pimpinan, sekretaris yang mengurus administrasi, bendahara yang mengelola keuangan, serta pengelola unit usaha yang menjalankan kegiatan usaha BUMDes. Selain itu, setiap unit usaha yang dijalankan BUMDes, seperti usaha pertanian, peternakan, perdagangan, atau jasa, seharusnya memiliki pengelola atau penanggung jawab masing-masing. Hal ini penting agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik, terorganisir, serta memiliki sistem pengawasan yang jelas. Pemirsa Target News TV lagi polemik anggaran. Ketua BUMDes Gedung Ketapang akui tak tahu pengalihan dana tahap kedua, dugaan pengelolaan BUMDes fiktif kian dipertanyakan. Lampung Utara, penelusuran terhadap pengelolaan badan usaha milik desa, BUMDes, Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, kembali dilakukan tim media bersama Ketua LIM dan anggota GML, Kamis, 13 Agustus 2026. Penelusuran tersebut dilakukan untuk mendalami penggunaan anggaran BUMDes, realisasi kegiatan usaha, serta kejelasan pertanggungjawaban dana yang dikucurkan melalui program BUMDes Desa Gedung Ketapang. Dalam agenda tersebut, tim kembali mendatangi kediaman Ketua BUMDes Gedung Ketapang, Supri, untuk meminta penjelasan dan klarifikasi secara langsung. Dari hasil wawancara, Supri membenarkan dirinya menjabat sebagai Ketua BUMDes. Namun, ia mengaku hanya mengetahui pengelolaan anggaran pada tahap awal, sementara mengenai anggaran tahap kedua dirinya mengaku tidak mengetahui secara rinci. Usaha ayam potong disebut hasil musyawarah desa. Menurut Supri, sebelum usaha dijalankan, pemerintah desa bersama masyarakat terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk menentukan jenis usaha BUMDes yang akan dikembangkan pada 2025. Hasil musyawarah tersebut, menurut keterangannya, menyepakati usaha peternakan ayam potong sebagai kegiatan tahap awal. Dalam musyawarah itu, Ketua BPD Gedung Ketapang, Agus Purwanto, disebut turut hadir. Sebelum kita menjalankan, kita musyawarah dulu dengan masyarakat. Tahapan pertama disepakati ayam potong. Ketua BPD Agus Purwanto juga ikut hadir saat musyawarah, terang Supri. Supri kemudian menjelaskan sejumlah penggunaan anggaran tahap awal. Di antaranya sekitar 15 juta rupiah untuk sewa kandang selama 1 tahun, sekitar 25 juta rupiah untuk pembelian perlengkapan kandang, serta sekitar 8 juta rupiah untuk pembelian bibit ayam. Ia menyebut anggaran sekitar 8 juta rupiah tersebut digunakan untuk membeli kurang lebih 1.000 ekor ayam. Untuk kebutuhan pakan, Supri mengatakan pembelian dilakukan secara bertahap, dengan nominal sekitar 3 juta rupiah hingga 4 juta rupiah setiap pembelian. Menurut pengakuannya, apabila seluruh biaya operasional hingga masa panen dihitung, pengeluaran usaha ayam tersebut mencapai sekitar 33 juta rupiah. Namun, usaha tersebut disebut belum menghasilkan keuntungan. Itu sampai panen menghabiskan anggaran sekitar 33 juta. Itu pulang pokok, ungkapnya. Dan uang modal pertama itu sudah saya kembalikan ke rekening BUMDes, ujar Supri. Dana tahap kedua disebut dialihkan ke usaha jagung. Sorotan justru semakin menguat ketika pembahasan memasuki anggaran tahap kedua. Supri mengaku bahwa setelah usaha ayam potong pada tahap awal dianggap tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan, kegiatan tahap berikutnya disebut dialihkan ke usaha tanaman jagung. Tahap kedua dianggap kita tahap pertama tidak hasil, lalu dialihkan ke jagung. Tapi saya tidak tahu berapa hektare. Saya benar-benar tidak tahu, kata Supri. Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan serius. Sebab, sebagai Ketua BUMDes, Supri justru mengaku tidak mengetahui secara rinci berapa luas lahan, berapa nilai anggaran, siapa pengelola kegiatan, serta bagaimana mekanisme pengalihan usaha tersebut. Lebih lanjut, Supri mengaku dirinya tidak memperoleh penjelasan terkait pengalihan tersebut. Kelanjutannya, saya ini tidak dikasih tahu, Pak. Tidak ada dikasih tahu pengalihan itu oleh Pak Lurah Agus Chandra, ujarnya. Jika keterangan tersebut benar, maka terdapat sejumlah hal yang patut dibuka secara terang kepada masyarakat, mulai dari dasar keputusan pengalihan usaha, nilai dana tahap kedua, dokumen musyawarah, luas lahan jagung, pihak yang mengelola, hingga laporan hasil dan pertanggungjawaban keuangan. Pembicaraan belum tuntas,
Ketua BUMDes pergi. Dalam proses permintaan klarifikasi, pembicaraan antara tim media, Ketua LIN, anggota GML dan Ketua BUMDes disebut belum selesai. Namun, Supri kemudian meninggalkan lokasi sehingga sejumlah pertanyaan yang masih hendak diajukan tim belum memperoleh jawaban. Situasi tersebut tentu menimbulkan tanda tanya dan membuat proses pendalaman belum mendapatkan gambaran secara utuh. Tim masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai keberadaan aset dan kegiatan BUMDes saat ini, termasuk apakah usaha ayam potong benar-benar telah berjalan sebagaimana yang disampaikan, bagaimana kondisi kandang, kemana hasil usaha tersebut, serta bagaimana realisasi usaha jagung yang disebut sebagai kegiatan tahap kedua. Keterangan berbeda perlu dikonfrontasi secara terbuka. Tim investigasi juga mencatat adanya keterangan yang perlu dicocokkan dengan keterangan sebelumnya dari pihak lain mengenai pengelolaan BUMDes Gedung Ketapang. Perbedaan keterangan tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi asumsi di tengah masyarakat. Justru sebaliknya, pemerintah desa dan pengelola BUMDes harus membuka dokumen dan data secara transparan agar seluruh persoalan dapat diuji berdasarkan fakta. Apabila benar terdapat dana BUMDes yang dialihkan dari usaha ayam potong ke usaha jagung, masyarakat berhak mengetahui berapa total modal BUMDes yang dikucurkan, berapa dana tahap pertama dan tahap kedua, siapa yang mencairkan dan mengelola dana tersebut, apakah pengalihan usaha telah melalui musyawarah desa, apakah terdapat berita acara atau keputusan resmi, berapa luas lahan usaha jagung, siapa pemilik atau penggarap lahan, berapa biaya yang telah dikeluarkan, berapa hasil usaha yang diperoleh, di mana laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDes, bagaimana kondisi aset BUMDes saat ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena BUMDes merupakan badan usaha yang membawa kepentingan ekonomi masyarakat desa, sehingga pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Ketua LIN, pemerintah terkait diminta menguliti persoalan. Ketua LIN bersama tim media meminta pemerintah daerah dan instansi terkait tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut. Menurut tim, dugaan pengelolaan BUMDes yang tidak transparan harus segera ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan. Apalagi jika nantinya ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen anggaran, realisasi kegiatan, kondisi aset, dan laporan pertanggungjawaban, maka persoalan tersebut patut menjadi perhatian serius aparat pengawasan. Jangan sampai BUMDes hanya tercatat dalam administrasi, tetapi kegiatan usahanya tidak jelas di lapangan. Dugaan BUMDes fiktif atau dugaan penyelewengan anggaran tentu tidak boleh langsung disimpulkan tanpa bukti. Namun, apabila kegiatan yang dilaporkan tidak sesuai dengan realisasi dan dana tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka hal tersebut harus diusut berdasarkan dokumen dan fakta lapangan. Ketua LIN dan tim media mendesak agar Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta pihak berwenang lainnya melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pengelolaan BUMDes Gedung Ketapang apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian. Kepala Desa dan BPD diminta berikan klarifikasi. Tim media selanjutnya akan meminta keterangan kepada Kepala Desa Gedung Ketapang Agus Chandra, Ketua BPD Agus Purwanto, perangkat desa, serta pihak terkait lainnya. Klarifikasi tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah pengalihan kegiatan dari usaha ayam potong menuju usaha jagung memang telah disepakati melalui mekanisme resmi desa, atau hanya berdasarkan keputusan tertentu. Jika benar kepala desa memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan operasional dan keuangan BUMDes di luar kewenangan yang semestinya, maka persoalan tersebut juga perlu dikaji berdasarkan ketentuan tata kelola BUMDes dan regulasi yang berlaku. Redaksi, fakta harus dibuka, bukan ditutup. Redaksi menegaskan, pemberitaan ini merupakan bagian dari proses investigasi jurnalistik dan kontrol sosial, bukan vonis terhadap pihak tertentu. Istilah diduga digunakan karena seluruh informasi mengenai pengelolaan dana tahap kedua, pengalihan usaha, dan dugaan ketidaksesuaian pengelolaan BUMDes masih membutuhkan verifikasi serta klarifikasi dari berbagai pihak. Tidak ada pihak yang dinyatakan bersalah melalui pemberitaan ini. Kepala Desa, BPD, pengelola BUMDes maupun pihak lainnya tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, hak jawab, serta menunjukkan dokumen pendukung. Namun demikian, transparansi bukan pilihan ketika menyangkut uang dan kepentingan masyarakat desa. Masyarakat Gedung Ketapang berhak mengetahui kemana anggaran BUMDes digunakan, apa usaha yang dijalankan, siapa yang mengelola, berapa hasilnya, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Tim media bersama Ketua LIN dan anggota GML akan terus mendalami persoalan ini berdasarkan dokumen, keterangan para pihak, serta fakta lapangan. Bila memang seluruh kegiatan BUMDes berjalan sesuai aturan, maka dokumen dan fakta tersebut justru menjadi jawaban terbaik untuk menghentikan berbagai dugaan yang berkembang. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka pemerintah dan aparat berwenang wajib mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Desa, Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara. Editor Bangsawan Ari, Target News TV melaporkan.